Halo semuanya, nama saya Enji Fandi dari kelas 11 IPSA. Di video ujian praktik bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan itu sebenarnya harus diimplementasikan atau tidak sih. Tapi sebelum masuk ke topik ini, kita seharusnya bertanya nih, kenapa sih peraturan itu dibuat? Nah, peraturan tersebut dibuat dikarenakan untuk dapat diimplementasikan karena peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Dan apa jadinya jika peraturan dibuat namun tidak efektif dalam pelaksanaannya? Pasti ada sesuatu yang kurang tepat dalam merumuskan peraturan itu. Mulai hari Senin tanggal 29 di bulan 12, masyarakat ibu kota menjalani tata aturan yang baru lagi. Mulai kemarin, peraturan 3-in-1 tidak hanya lagi berlaku di pagi hari, tetapi juga di sore hari. Setiap mobil yang melintasi jalan-jalan utama Jakarta minimal harus ditumpangi 3 orang. Pada pagi hari, aturan itu berlaku pada pukul 7 pagi hingga 10 pagi. Sementara di petang hari mulai pukul 4 sore hingga 7 malam. Ketika rencana itu mulai dilontarkan, sudah muncul keberatan dari masyarakat. Bukan hanya peraturan itu dinilai memberatkan, tetapi sejak konsep 3-in-1 diterapkan pada pagi hari saja, efektivitas sangatlah rendah. Yang muncul adalah joki-joki yang bersedia menawarkan jasa di sepanjang jalan utama. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Sutoyoso, tetap pada sikapnya. Peraturan tetap akan diberlakukan dengan sebulan masa sosialisasi. Tentunya, terlalu dini untuk mengevaluasi aktivitas peraturan itu. Namun, dari evaluasi awal, para pengemudi tidak mempedulikan aturan baru itu. Petugas DLLAJR pun tidak mengambil tindakan apapun terhadap para joki. Namun sebenarnya, mengapa peraturan itu tidak efektif? Pertama adalah soal disiplin. Masyarakat kita, termasuk juga masyarakat Jakarta, sangat rendah tingkat disiplinnya. Mereka selalu mengambil cara untuk mengakali peraturan, apalagi masyarakat tidak mendukung peraturan pembatasan itu. Ancaman hukuman bukanlah sesuatu yang ditakuti karena masyarakat paham bahwa hal yang satu itu merupakan kelemahan lain dari bangsa kita. Masyarakat pun tahu bagaimana caranya terhindari dari ancaman hukuman yang dikenal sangat tidak tegas itu. Alasan kedua adalah tidak adanya alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa transportasi yang bisa menjamin mobilitas mereka. Kita tahu, pemerintah Provinsi DKI sedang mempersiapkan sistem bus dengan jalur khusus atau busway. Namun, selain sistem transportasi alternatif itu belum berjalan, konsepnya tidak utuh untuk bisa menjamin kebutuhan transportasi masyarakat. Sekarang ini justru berkembang pertanyaan baru, apakah kebijakan Pemprov DKI itu tidak justru akan berlawanan dengan kebijakan Gubernur Sutoyoso yang sangat kuat keinginannya untuk membuat Jakarta tertib. Ia mau coba membatasi orang untuk bisa masuk ke Jakarta dan menggusur masyarakat maupun pedagang kaki lima yang menempati jalan yang bukan hak mereka. Namun, bagaimana orang tidak tertarik untuk masuk Jakarta kalau semua kesempatan itu mudah didapat di ibu kota? Meski pertarungan hidupnya keras, lebih mudah mendapatkan uang di Jakarta dibandingkan dengan di daerah lainnya. Di Jakarta, menjadi penjaga toilet di hotel ataupun di mall bisa saja mendapat beberapa puluh ribu rupiah sehari. Jadi, tukang parkir liar asal bisa teriak-teriak dengan mudah dapat 1.000 atau 2.000 rupiah. Bahkan, menjaga tempat perputaran jalan pun di Jakarta bisa dapat uang. Peluang itu ditambah lagi dengan menjadi joki. Bagi kalangan pengusaha yang harus keluar masuk jalan utama Jakarta, apa susahnya untuk mendapat satu pegawai yang bisa menemani dia bekerja. Dengan satu supir dan satu ajudan, maka ia bisa bebas keluar masuk jalan utama. Nilai yang sebenarnya kita harus ingin ingatkan. Peraturan itu seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan segala segi secara matang. Peraturan itu juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar bisa berjalan efektif. Untuk apa peraturan dibuat kalau kemudian hanya untuk dilanggar? Begitu banyak peraturan yang kita buat, pada akhirnya tidak bisa diterapkan karena tidak dirasakan sebagai kebutuhan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika peraturan itu tidak bisa efektif dilaksanakan, yang akhirnya menjadi korban adalah si pembuat peraturan itu sendiri. Setidaknya, wibawanya menjadi turun karena peraturan yang dibuat ternyata tidak bergigi. Peraturan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibuat. Selain soal 3-in-1, yang juga menjadi pembicaraan ramai masyarakat adalah soal bunga bank. Kita ketahui bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sekitar 2 pekan lalu kembali membahas soal apakah bunga bank itu tergolong riba atau tidak.
Putusan Komisi Fatwa MUI sendiri kemudian menggolongkan bunga bank itu sebagai riba. Tetapi, segera ditambahkan bahwa haramnya bunga bank itu hanya berlaku di kota-kota yang sudah memiliki bank syariah. Keputusan Komisi Fatwa MUI itu seharusnya dibawa dulu ke sidang lengkap MUI yang melibatkan seluruh ulama sebelum menjadi fatwa yang menjadi pegangan seluruh umat. Namun, keputusan itu sudah dikeluarkan terlebih dahulu ke masyarakat. Apalagi, media pun terjebak seakan-akan itu menjadi fatwa MUI. Namun, di sini kita menangkap adanya kearifan pada jajaran pimpinan MUI. Keputusan Komisi Fatwa itu tidak dianulir, tetapi pembahasannya dalam sidang lengkap MUI ditunda sampai diperoleh waktu yang memadai untuk bisa membahas masukan Komisi Fatwa itu secara menyeluruh. Pimpinan MUI sangat menyadari bahwa persoalan ini bukanlah masalah mudah, sebab bukan hanya berkaitan dengan urusan ekonomi, tetapi juga kehidupan masyarakat banyak. Dengan tradisi yang sudah panjang, tidak sedikit umat muslim yang bekerja di bidang itu. Kalaupun sekarang harus diubah menjadi bank syariah, apakah sistemnya bisa cepat berubah dan menunjang perkembangan bank syariah itu sendiri? Begitu banyak aspek yang harus dilihat sehingga pada tempatnya bila MUI menunda keputusan itu. Sebab pada akhirnya sebuah peraturan itu bukan hanya harus bagus di atas kertas, tetapi sungguh bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang menjalankannya. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai teks editorial Bahasa Indonesia Ujian Praktek. Semoga bermanfaat dan terima kasih.